Prokariota. Prokariota merupakan sel yang lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariota. Sel prokariota yaitu sel yang belum berselaput inti. Sel prokariota merupakan ciri dari kingdom Monera. Kingdom Monera sendiri terbagi atas dua domain, yaitu domain bakteri dan alga biru atau yang biasa disebut dengan cyanobacteria. Domain bakteri dibagi lagi menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Archaebacteria berasal dari kata Yunani archaeo yang artinya kuno. Archaebacteria adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, tetapi membran plasmanya mengandung lipid atau lemak. Archaebacteria hidup pada lingkungan yang ekstrim yang mirip dengan lingkungan kehidupan awal di bumi. Sedangkan cyanobacteria merupakan organisme prokariotik yang sudah dapat berfotosintesis. Berbeda dengan bakteri lain, alga hijau biru ini memiliki klorofil dan pigmen biru atau fikosianin. Klorofil tidak terdapat dalam kloroplas, melainkan pada membran tilakoid, sehingga alga ini dapat menghasilkan gula dan oksigen. Pigmen fikosianin mengakibatkan warna hijau kebiruan. Oleh karena itu, cyanobacteria sering disebut sebagai alga hijau biru atau cyanophyta. Pada umumnya, alga hijau biru memiliki kemampuan menambat nitrogen dari udara. Proses penambatan nitrogen ini dilakukan oleh sel khusus yang disebut heterosista, sehingga menguntungkan organisme lain yang bersimbiosis dengannya. Misalnya pada simbiosis antara alga Anabaena azulai dan paku air Azula pinnata. Sel tubuh dari alga biru ada yang bersel tunggal atau uniselular, berkoloni, dan bersel banyak atau multiselular yang membentuk benang halus atau filamen. Alga biru atau cyanobacteria diklasifikasikan menjadi 4 berdasarkan ciri-cirinya, yaitu berupa benang dan hidup bebas. Yang kedua, hidup bersimbiosis. Yang ketiga, berupa koloni. Dan yang keempat, bersel tunggal. Alga biru yang berupa benang dan hidup bebas, misalnya Nostocomium. Tubuh alga ini berupa benang yang terdiri atas sel-sel yang berbentuk bola. Alga ini dapat mengikat nitrogen bebas dari udara, sehingga dapat menyuburkan tanah. Contoh yang kedua yaitu Oscillatoria. Alga ini berupa benang tebal terdiri dari sel-sel yang pipih, hidup di air tawar sebagai fitoplankton. Contoh yang ketiga yakni Rivularia. Rivularia berbentuk seperti cambuk. Sel-sel pada pangkalnya lebih besar dibandingkan sel-sel pada ujungnya. Sel pertama pada pangkal benang mempunyai bentuk yang berbeda dengan sel-sel lainnya, yang disebut dengan heterosista. Heterosista berfungsi sebagai alat perkembangbiakannya. Alga biru yang berupa koloni, misalnya Polycystis. Polycystis, koloninya berbentuk seperti bola yang tidak teratur, dan biasanya bergerombol seperti anggur. Polycystis, reproduksinya dilakukan dengan cara, yang pertama, pembelahan diri masing-masing sel, yang kedua, fragmentasi koloni. Fragmentasi dilakukan dengan cara, sebagian koloni memisahkan diri dan tumbuh menjadi koloni baru. Alga biru yang bersel tunggal, contohnya adalah Crococcus. Crococcus biasanya terdapat di dasar kolam yang tenang. Dinding luarnya mengandung zat pektin dan hemiselulosa. Umumnya, sel-sel yang masih muda tetap bersatu karena ada selubung yang mengikatnya, dan reproduksinya berlangsung dengan cara membelah diri. Ini adalah Crococcus yang tampak di bawah mikroskop. Crococcus merupakan salah satu anggota dari cyanobacteria yang bersel satu atau uniselular. Sering terdapat sel yang bergandengan 2 atau 4. Sel tersebut merupakan sel yang gagal berpisah dengan sel lain. Tubuhnya diselubungi lendir. Selubung lendir ini berfungsi mencegah sel dari kekeringan. Selain itu, lendir memudahkan sel bergerak.
karena beberapa alga ini dapat bergerak dengan gerakan osilasi atau yang disebut dengan gerakan maju mundur. Crococcus berreproduksi dengan pembelahan biner. Contoh dari alga biru yang bersel tunggal lainnya adalah Gleocapsa magma. Gleocapsa ini bersel satu atau uniselular yang hidup di permukaan batu yang basah, sehingga menyebabkan batu licin. Gleocapsa memiliki selubung lendir seperti Crococcus. Alga biru yang hidup bersimbiosis, contohnya adalah Anabaena azulai. Anabaena azulai merupakan alga yang hidup bersimbiosis dengan tumbuhan paku atau Azolla pinnata yang hidup terapung di air. Selama hidupnya, Azolla pinnata bersimbiosis dengan ganggang hijau biru yang disebut dengan Anabaena azulai yang menumpang tinggal dalam rongga di antara klorofil daun. Azolla pinnata menyediakan tempat berlindung dan hasil fotosintesis bagi Anabaena, sedangkan Anabaena memfiksasi nitrogen dari udara bagi Azolla pinnata. Hubungan ini menyebabkan Azolla pinnata dapat tumbuh berkembang secara vegetatif dengan sangat cepat dan mengakumulasi nitrogen dalam jumlah yang sangat besar.